Tiga. Selamat siang, Danang. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dan Oke, terima kasih Danang sudah bersedia hadir ke ruangan ini, meluangkan waktunya. Kita akan melaksanakan praktek coaching lebih kurang 10 hingga 15 menit. Dan Bapak pastikan bahwa apa yang kita bicarakan ini sifatnya rahasia, walaupun nanti akan bisa dilihat oleh teman-teman dan Bapak Ibu guru, tapi ini hanya dalam rangka pembelajaran dan video ini tidak akan kita sebarluaskan. Nah, oke. Dalam 15 menit ke depan ini Danang mau cerita apa ini? saya mau bercerita tentang persiapan penyelesaian tugas sebelum berangkat untuk dunia industri. Jadi ketika kelas 11 ini menjelang berangkat praktek kerja industri, gimana tugas-tugas mata pelajarannya? Lumayan menumpuk, Pak. Menumpuk. Dari setiap mata pelajaran ada guru menyuruh untuk menyelesaikan catatan ataupun latihan yang diberikan. Banyak. Lumayan banyak. Hingga waktu pun termakan, bisa untuk membagikan waktu. Oke, jadi di kelas 11 ini memang waktunya pendek sebelum berangkat prakerin. Jadi semua guru rata-rata mengejar target kurikulum, jadi terasa agak padat. Jadi kesannya mungkin tugas-tugas banyak gitu ya. Oke, jadi rencananya kalau dalam pembicaraan kita 15 menit ke depan, apa yang Danang harapkan? Saya berharap ada solusi untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Solusinya bentuk apa ini? Apakah caranya atau metodenya gimana? Cara penyelesaiannya dan metodenya itu harus ada, jadi agar murid dan saya juga bisa luasa untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi gimana caranya dengan waktu yang ada, tugas yang banyak itu bisa terselesaikan, jadi tanpa ada beban gitu. Ya. Kira-kira apa yang Danang rasakan kalau ketika guru banyak memberikan tugas itu? Merasa tertekan. Ada tekanan. Ya. Ini tuntutannya harus selesai gini, harus selesai dalam waktu sekian gitu. Sebelum berangkat industri harus selesai gitu. Paling lama seminggu sebelum berangkat tuh udah selesai semua. Udah selesai semua ya. Ya. Kira-kira dengan yang setelah berjalan 3 bulan waktu pembelajaran di kelas 11 ini, tugas-tugas yang banyak dari macam-macam mata pelajaran itu, apa yang sudah Danang coba usahakan untuk menyelesaikan? Yang paling diprioritaskan itu mata pelajaran PKN. Soalnya pencatatnya tuh banyak, Ya. apalagi banyak pasal-pasal situ Iya. untuk dicatat, tidak bisa diringkas jadi. Berarti ada berupa catatan itu, pembuatan catatan harus banyak gitu ya. Iya. Jadi nggak bisa diringkas itu. Jadi dalam tugas yang banyak ini gimana rasanya? Apakah perasaannya atau gimana, pekerjaannya terganggu atau ada yang tidak bisa terselesaikan? Gimana? Merasa
terganggu juga ya, mengganggu banyak kegiatan yang nggak bisa saya lakukan yang biasanya saya lakukan, Nah, kayak olahraga, ngurus-ngurus rumah, ya. menjaga adik. Oh gitu. Jadi biasanya kalau waktu-waktunya sebelum ketika dekat-dekat waktu akan praktek kerja industri ini, sebelumnya waktu sore atau siang selepas dari sekolah itu apa aja kegiatannya? Biasanya habis pulang sekolah tuh saya jaga warung dulu, Jaga warung atau terus kalau udah masuk sore itu saya berangkat olahraga olahraga? ya. Jadi sekarang tuh nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi karena tugas sekolah gitu. Ya, Olahraganya biasanya apa? Danang? fitness, gym Fitness. gitu. Iya. Tuh, ya. Tempatnya jauh dari rumah Sekitar 10 menit lah ke tempat. 10 menit. Kira-kira apa yang sudah dicobakan untuk ketika tugas banyak, sementara kita Danang harus juga mengikuti kegiatan olahraga, harus membantu orang tua di rumah. Kira-kira seperti apa yang sudah dilakukan? Seperti ya mencuri-curi waktu untuk menyelesaikan tugas itu. Misalnya ada jam kosong, saya catat. Kadang pas istirahat pun saya lanjutkan mencatat, ada Mencatat. keluar pergi main gitu. Selama ini tugasnya selesai? Alhamdulillah selesai. Selesai. Berarti cuma merasa Tertekan. tekanan itu harus selesai gitu dengan waktu yang mepet gitu ya. Jadi kegiatan lain tuh jadi dibatasi gitu ya. Ya, Kira-kira dengan langkah yang Danang lakukan seperti itu, bisa enggak kira-kira seperti itu? Langkah membagi waktu itu atau mengerjakan waktu-waktu luang di menjaga warung, bisa. apa selama ini bisa Bisa. Kadang waktu olahraganya saya undur di malam hari untuk menyelesaikan tugasnya, ya dan di sela-sela waktu menjaga warung pun saya tulis tugasnya. nggak selesai tugasnya. Alhamdulillah selesai. Pernah enggak melakukan atau menyampaikan ke gurunya tugasnya tidak selesai, ditunda tugasnya? Pernah? Oh, pernah. Pernah. Gimana menyampaikan ke guru? Ada guru tuh memaklumi kalau tugasnya belum selesai. Ada beberapa tugas yang sedikit lagi harus diselesaikan, Iya. dimaklumin minggu depan saja. Kalau bagi Danang sendiri gimana kepuasannya? Apakah tugasnya diselesaikan tepat waktu atau minta diundur ke gurunya? Kalau saya biasanya menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Tepat waktu. Ya. Berarti dengan cara yang sudah dilakukan, nyatanya bisa cuma kurang maksimal ya. Iya. Jadi gimana rasanya kalau bagi Danang, gimana rasanya bisa memaksimalkan, kita bisa mengerjakan tugas, kegiatan yang biasa rutin kita lakukan juga tetap jalan, membantu orang tua juga bisa tetap jalan. Kira-kira ada enggak yang bisa Danang perbuat dengan itu? Bisa Bisa seperti apa? membagi jadwal itu. Membagi jadwalnya. Ya. Caranya gimana? Caranya ya Yang kepikirannya gimana caranya? tidak banyak untuk buang-buang waktu untuk bermain, untuk apapun. Berarti semuanya harus dijadwal gitu. Iya, Dijadwal. cara berurut. Seperti pulang sekolah paling enggak istirahat dulu Iya. sebelum melakukan kegiatan lainnya. Berarti dibuatkan jadwalnya gitu. Berarti kita kegiatan itu
ada apa namanya terstruktur tiap hari itu ada jadwal kita, tinggal kita lagi yang mau disiplin gitu caranya. Iya. Ya seperti itu. Kalau menurut Danang pola-pola seperti itu kira-kira ada enggak dampaknya kalau seperti apa? Ada. Kadang badan tuh susah untuk dibawa istirahatnya, dan merasa untuk menyelesaikan tugasnya pun agak malas gitu. Malas. Dan berakibat malas pada diri sendiri. Jadi karena kebiasaan waktu itu mengerjakan tugas di mana waktu ingat mengerjakan tugas kerjakan, kalau enggak kita melakukan kerjaan yang bukan apa namanya bukan prioritas itu. Jadi sekarang rencananya mau dibuatkan jadwal kegiatan harian, kemudian kita ikuti itu, kita patuhi gitu. Ya. Kira-kira bagaimana apa mengikuti jadwalnya itu? Gimana rencana mengikuti, misalkan kita buat jadwalnya gini, jam sekian gini, jam sekian gini, gimana yang telah direncanakan di dalam pikirannya untuk berbuat seperti itu gitu. Ya harus berani mencoba dulu. Berani mencoba untuk membiasakan diri. Kemudian kalau diri kita udah terbiasa untuk melakukan itu, untuk seterusnya pun bisa menyelesaikan tugas itu lebih awal daripada waktu yang ditentukan guru. Berarti kan tidak masalah jadinya kalau gurunya mau kasih tugas berapapun tidak masalah jadinya. Yang penting kita sudah ada jadwal kegiatan kita, jam segini pulang sekolahnya, jam segini sampai di rumah, dari segini ikuti ini gitu. Kalau olahraga sediakan juga waktunya gitu. Kemudian bantu orang tua juga ada juga waktunya gitu. Kemudian rencana tadi bisa di sela-sela ketika tidak ada konsumen di kedainya kita buka buku gitu ya. Iya, bisa. Bagus juga rencananya. Mudah-mudahan apa yang Danang rencanakan itu bisa dilaksanakan, tentunya disiplin dengan apa yang direncanakan dan maksimalkan apa yang kita mampu itu lakukan. Mungkin itu saja pembicaraan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita cerita lagi. Ya. Terima kasih atas waktu dan Iya, Pak.